Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? It's nice to meet you again. In this video, I'm going to explain how to answer English items easily and quickly. In this video, there are some tricks that you need to know when you are taking the test. That's why it is very important for you to learn and understand this discussion so that you can do the English test easily and you will get good score, even satisfying score. Oke, jadi kali ini kita akan membahas soal ujian sekolah bahasa Inggris. Nah, yang mana pembahasan ini sangat penting untuk dipelajari dan dipahami karena di dalam video ini terdapat cara untuk mengerjakan ujian bahasa Inggris dengan cepat dan mudah. Jadi pembahasan soal dalam video ini tidak akan jauh dari soal ujian bahasa Inggris yang sesungguhnya. Baiklah, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan secara sesama. Oke, sekarang kita mulai dengan pembahasan pertama, yaitu tentang clothes ya. Clothes atau pakaian. Nah, di sini ada beberapa kosakata yang perlu kita hafal ya supaya nanti kita akan mudah menjawab soal ujiannya. Oke, di antaranya ada sweater. Nah, sweater, jacket, jaket, ada pants, celana panjang, t-shirt, kaos, flip-flop, nah sandal, shoes, sepatu, scarf, shawl, and then uniform, nah seragam, ada shorts, celana pendek, cap, topi, belt, sabuk, raincoat, jas hujan, umbrella, payung. Oke, jadi kosakata ini perlu dihafal ya, supaya nanti kita akan mudah menjawabnya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal latihannya. Oke, di sini ada soal nomor 1. Ada percakapan singkat antara Raisa dan Rina ya. Nah, di sini Raisa bertanya, "What do you usually wear on a rainy day?" Nah, jadi dia menanyakan apa yang biasa kamu pakai saat hujan ya, di hari yang hujan. Nah, kemudian Rina menjawab, "I usually wear bla bla bla." Nah, kita lihat di sini gambar pakaiannya ya. Nah, kita lihat di sini ada gambar jaket dan payung ya. Nah, berarti kita cari jaket dan payung itu apa tadi. Nah, kita balik lagi ke kosakata ya. Nah, berarti kalau jaket ini ya, jacket. Nah, hampir sama cara penulisannya dan cara pembacaannya. Kemudian kita cari payung. Nah, ini payung. Nah, bahasa Inggrisnya berarti umbrella ya. Nah, berarti kita cari ya jawaban yang ada jacket dan umbrella. Oke, nah berarti di sini ada jawaban A, a jacket and an umbrella. Jaket, nah saya biasa memakai jaket dan payung. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang ini ya, yang A. Karena ini sudah sesuai dengan gambar pakaian yang ada di sini. Oke, next. Oke, kemudian di contoh soal yang nomor 2 ada percakapan singkat antara Adam dan Fahri. Nah, di sini Adam bertanya juga ya, "What do you usually wear on a sunny day?" Nah, ini masih menanyakan hal yang sama ya, tapi dalam cuaca yang berbeda. Nah, apa yang biasa kamu pakai di hari yang cerah ya? Nah, Fahri menjawab, "I usually wear bla bla bla." Nah, kita lihat di sini ada gambar kaos dan topi. Nah, seperti yang sudah kita hafal ya tadi kosakata tentang pakaian, bahwa kaos itu bahasa Inggrisnya adalah t-shirt ya, t-shirt. Nah, sedangkan topi bahasa Inggrisnya adalah cap. Nah, berarti kita cari jawaban yang ada kata t-shirt dan cap. Nah, di sini ada jawaban A, sweater and pants. Nah, ini sweater dan celana panjang, salah. Kemudian yang B, a t-shirt and pants. Nah, kaos dan celana panjang, salah. Yang C ada a jacket and short. Nah, jaket dan celana pendek, salah. Kemudian yang D, a t-shirt and a cap. Nah, kaos dan topi. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang D ya. Oke, next. Oke, kemudian lanjut kita ke contoh soal nomor 3. Nah, di sini ada soal yang menanyakan what is she wearing. Nah, what is she wearing? Jadi apa yang dia pakai ya? Nah, dia memakai baju apa? Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini ada
Payung, dia memakai payung, kemudian jaket, kemudian sepatu ya. Nah, ini kita cari. Nah, kita cari yang sesuai dengan gambar ini. Nah, di sini ada jawaban A, t-shirt, jacket, and umbrella. Nah, kaos, jaket, dan payung. Nah, ini salah ya, karena dia tidak memakai kaos. Kemudian yang B, jacket, cap, and raincoat. Nah, jaket, topi, dan jas hujan. Nah, ini salah juga ya. Kemudian yang C, jacket, shoes, and cap. Nah, jaket, sepatu, dan topi. Nah, ini salah juga ya, tidak ada topi. Kemudian yang D, shoes, jacket, and umbrella. Nah, jadi sepatu, jaket, dan payung. Nah, berarti ini ya, jawaban yang tepat adalah D. Oke, next. Oke, kemudian kita lanjut ke contoh soal nomor 4. Nah, di sini ada contoh soal percakapan antara shopkeeper dan shopper. Nah, shopkeeper itu penjaga toko ya. Kemudian shopper itu pembelanja atau orang yang berbelanja. Nah, di sini shopkeeper bertanya, "May I help you?" Nah, bolehkah saya membantumu atau ada yang bisa dibantu? Nah, kemudian shopper menjawab, "Yes, please. I'm looking for a jacket." Ya, saya sedang mencari jaket ya. Looking for itu mencari. Nah, jaket. Kemudian shopkeeper bertanya lagi, "What color do you want?" Nah, ini menanyakan color itu warna ya. Berarti warna apa yang kamu inginkan? Kemudian shopper menjawab, "Red please." Nah, warna merah. Nah, katanya. Nah, kemudian shopkeeper bertanya lagi, "What size?" Nah, size itu ukuran ya. Berarti menanyakan ukuran apa atau ukuran berapa. Nah, shopper menjawab berarti. Nah, di sini kita cari jawaban yang berkaitan dengan ukuran ya, ukuran baju. Nah, di sini ada jawaban A, good. Nah, good artinya bagus. Nah, ini salah berarti ya, tidak nyambung. Kemudian B, bad. Nah, ini jelek, tidak nyambung. Yang C, medium. Medium itu sedang. Yang D, brown, coklat. Nah, karena ini menanyakan ukuran ya, size. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu medium, sedang. Nah, ini kan untuk menanyakan ini ya, ukuran. Ada medium, M, small, S, dan L, large. Oke, next. Oke, kemudian kita lanjut ke pembahasan tentang farm animals atau hewan ternak. Nah, di sini juga ada beberapa kosakata yang perlu kita hafal ya. Di antaranya ada cow, sapi, ada sheep, domba, ada duck, bebek, hen, ayam betina, rooster, ayam jantan, kemudian horse, kuda, goat, kambing, rabbit, kelinci. Oke, nah sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, di soal nomor 5 ada soal seperti ini. Nah, this animal eats grass and leaves and gives wool. Nah, berarti hewan ini memakan rumput dan dedaunan ya, daun, leaf itu. And gives wool, dan memberikan bulu. Nah, bulu, wool itu bulu ya. What animal is it? Nah, bulu yang biasa dipakai ini ya, buat pakaian ya, wool itu. Wool berarti, nah di sini ada A, horse, kuda, B, sheep, domba, C, rabbit, kelinci, D, cow, sapi. Nah, berarti hewan pemakan rumput dan dedaunan yang bisa memberikan bulu. Nah, bulu itu berarti yang ini ya, yang bisa digunakan untuk pakaian. Nah, berarti adalah domba. Nah, karena bulu itu adalah bulu domba ya. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang B, sheep. Oke, next. Oke, kemudian selanjutnya ada soal nomor 6 yang menanyakan seperti ini. This animal eats grass and carries you on its back. Nah, what animal is it? Nah, jadi hewan ini memakan rumput dan membawamu di punggungnya. Nah, punggung ya, back itu punggung. Bisa membawamu di punggungnya. What animal is it? Nah, yang di sini ada jawaban A, horse, kuda, B, sheep, domba, C, rabbit, kelinci, D, cow, sapi ya, cow. Nah, berarti di sini hewan, di antara hewan ini yang bisa membawa kita ya, manusia, di atas punggung hewan tersebut adalah ini, kuda ya. Nah, horse yang biasa ya, biasa
ditunggangi oleh manusia, yaitu kuda. Oke, next. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan tentang hobi ya, hobi. Nah, di sini ada beberapa kosakata tentang hobi. Nah, di antaranya ada playing badminton, bermain bulu tangkis, swimming, berenang, cooking, memasak, singing, bernyanyi, dancing, menari, watching movies, nonton film. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 7 ya. Nah, di sini ada percakapan singkat antara Fahri dan Risa. Nah, di sini Fahri bertanya, "What is your hobby, Risa?" Nah, berarti apa hobimu, Risa? Nah, Risa menjawab, "My hobby is bla bla bla." Hobiku adalah titik-titik. Nah, di sini kita cari jawaban yang berkaitan dengan hobi ya. Nah, di antaranya ada A, sleeping, tidur. Nah, itu sleeping itu bukan hobi tapi kebutuhan sehari-hari ya. Kemudian eating, makan. Yang B eating ya, makan. Makan itu juga bukan hobi tapi kebutuhan. Kemudian C, playing basketball, bermain bola basket. Nah, ini baru ya. Nah, namanya hobi, playing basketball, bermain bola basket. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Sedangkan yang D adalah drinking, minum. Itu juga sama ya, bukan hobi tapi kebutuhan. Oke, next. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke soal nomor 8. Nah, di sini masih ada soal percakapan ya antara Fahri dan Risa. Nah, Fahri bertanya, "How many times do you play basketball?" Nah, how many times? Nah, ini menanyakan berapa kali ya, how many times itu. Berapa kali kamu bermain bola basket? Nah, kemudian Risa menjawab, "I usually bla bla bla." Saya biasanya titik-titik. Nah, di sini ada jawaban A, play basketball after school. Nah, bermain basket atau bola basket setelah sekolah atau sehabis sekolah. Nah, ini salah ya, bukan menanyakan tentang waktu. Nah, kemudian yang B, play basketball in the afternoon. Nah, bermain basket di siang hari atau sore hari. Nah, ini juga salah. Kemudian yang C, play basketball with my friends. Nah, bermain bola basket dengan teman-teman. Nah, ini juga salah, tidak menanyakan dengan siapa ya. Kemudian yang D, play basketball 3 times a week. Nah, bermain bola basket 3 kali seminggu. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang ini ya, yang D. Karena ini menanyakan times, nah berarti ini ada times lagi jawabannya. 3 times, 3 kali. Oke, next. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal nomor 9. Nah, di sini ada soal yang membahas tentang Risa always play basketball with her friends after school. Nah, in Indonesian, the meaning is, nah jadi dalam bahasa Indonesia artinya adalah, nah berarti artinya apa ya? Arti dari ini kita belajar menerjemahkan teks bahasa Inggris ke Indonesia. Berarti Risa always play basketball with her friends after school. Nah, kita terjemahkan ya ke bahasa Indonesia. Apa ini artinya? Nah, di sini ada jawaban A. Risa selalu pergi berenang dengan teman-temannya sehabis sekolah. Nah, ini salah ya karena tidak menanyakan berenang. Kemudian yang B, nah Risa selalu bermain boneka dengan teman-temannya sebelum sekolah. Nah, ini juga salah ya karena tidak membahas tentang bermain boneka. Kemudian yang C, Risa selalu bernyanyi dengan teman-temannya di sore hari. Nah, ini juga salah ya karena tidak membahas tentang bernyanyi. Kemudian yang D, Risa selalu bermain bola basket dengan teman-temannya sehabis sekolah. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang ini ya, yang D, karena ini sesuai dengan arti dari kalimat ini ya, kalimat bahasa Inggris ini. Ini kan always, selalu play, bermain, nah basketball, nah ini with dengan her friend itu teman-teman ya, after setelah atau sehabis ya, school sekolah. Berarti yang ini ya, jawaban yang tepat yang D. Oke, next. Oke, sekarang kita lanjut ke
soal pembahasan nomor 10. Nah, di sini ada contoh soal seperti ini. Nah, Yogi tidak pernah berenang di sungai. In English, the meaning is, nah, jadi dalam bahasa Inggris artinya adalah, nah, sekarang kita belajar menerjemahkan kalimat ya dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Nah, berarti Yogi tidak pernah berenang di sungai. Nah, kita cari jawaban yang tepat. Nah, di sini ada jawaban yang A, Yogi usually plays in the river. Nah, berarti Yogi biasanya bermain di sungai. Nah, ini salah ya. Nah, bukan bermain. Nah, kemudian yang B, Yogi sometimes swims after school. Nah, Yogi kadang-kadang, nah sometimes itu kadang-kadang ya, berenang setelah sekolah. Nah, ini juga salah ya. Nah, meskipun ini ada berenang, tapi ini sometimes, nah kadang-kadang artinya. Nah, kemudian yang C, Yogi never swims in the river. Nah, Yogi tidak pernah berenang di sungai. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang C ya, yang ini. Karena tidak pernah itu bahasa Inggrisnya adalah never. Nah, kalau yang D, Yogi always swims on holiday. Nah, ini salah ya. Yogi selalu berenang di hari libur. Oke, next. Nah, sekarang kita ini ya lanjut ke pembahasan tentang holiday places. Nah, tempat-tempat liburan. Nah, di sini juga ada beberapa kosakata tentang tempat liburan ya yang perlu kita hafal. Di antaranya ada waterfall, air terjun, ada beach, pantai, ada mountain, gunung, ada city park, taman kota, ada river, sungai, forest, hutan, lake, danau. Kemudian ada museum. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Nah, di sini ada soal nomor 11. Nah, di sini ada percakapan antara Wilda dan Wilma. Nah, di sini Wilda bertanya, "What did you do last holiday?" Nah, berarti ini menanyakan ini ya. Apa yang kamu lakukan liburan kemarin? Nah, kemudian Wilma menjawab, "I went hiking to the bla bla bla." Nah, saya pergi hiking ya, jalan ini kaki. Nah, jalan-jalan berarti jalan ke titik-titik. Nah, hiking. Nah, berarti ini kita lihat ya. Di sini ada gambar gunung. Nah, berarti kita tinggal cari ya gunung itu bahasa Inggrisnya apa. Nah, kita balik lagi coba ke kosakata. Nah, kita cari gunung. Nah, ini gunung ya. Bahasa Inggrisnya itu mountain. Nah, kita cari jawaban yang ada mountain-nya. Nah, di sini ada jawaban A, forest, hutan, B, mountain, gunung. Nah, berarti ini ya, jawaban yang tepat adalah B. Kalau river, sungai, waterfall, air terjun. Oke, next. Oke, nah sekarang kita ini ya, kita dihadapkan dengan soal teks ini ya, teks reading. Nah, bacaan ini, teks, membaca teks ya. Nah, yang perlu kita ketahui, nah ketika ada soal bacaan seperti ini, kita tidak harus membacanya terlebih dahulu ya sampai selesai, karena itu akan membuang waktu. Dan yang perlu kita lakukan adalah kita membaca dulu soalnya ya. Nah, soalnya seperti apa atau soalnya itu menanyakan tentang apa. Nah, sekarang kita baca dulu soalnya. Nah, di sini ada contoh soal nomor 12 ya. What did they do in the beach? Nah, berarti apa yang mereka lakukan di pantai. Nah, berarti kita cari ya kegiatan mereka atau apa yang mereka lakukan di pantai. Nah, sekarang kita baru baca ya teksnya. Nah, last holiday my friends and I went to Kuta Beach in Bali. Nah, berarti liburan kemarin saya dan teman-teman pergi ke pantai Kuta di Bali. We went swimming and snorkeling in the beach. Nah, kita pergi berenang dan menyelam di pantai. Nah, berarti ini ya mereka itu pergi berenang dan menyelam ya. Nah, kemudian we also took some picture of tourists together with us. Nah, kita juga mengambil beberapa gambar ya atau berfoto bareng dengan turis ya. Nah,
Nah, berarti kita cari. Nah, jawaban yang ada ininya ya. Swimming dan snorkeling, berarti mereka melakukan kegiatan tersebut. Nah, kita cari di sini jawaban yang A ada playing beach volleyball. Nah, bermain bola voli pantai ya, voli pantai. Kemudian yang B swimming and snorkeling. Nah, berenang dan menyelam. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang B ya. Kalau yang C, nah flying kite, mereka tidak bermain layangan ya. Yang D cycling, bersepeda, mereka tidak bersepeda. Oke, next. Oke, kemudian ke contoh soal nomor 13. Nah, where did they stay during the holiday? Nah, berarti di mana mereka tinggal selama liburan. Nah, kita cari ya nama ininya, tempat mereka menginap. Nah, kita lanjut sekarang membaca teks ini. Tadi udah sampai sini ya. Nah, kemudian in the night we hang out in cafe to enjoy our pastime. Nah, jadi di malam hari kita nongkrong ya, nongkrong di cafe untuk menikmati waktu liburan kita. We stayed in a 5-star hotel near the beach. Nah, kita tinggal di hotel bintang 5 dekat pantai. It was a very great holiday. Nah, itu liburan yang sangat menyenangkan ya. Nah, berarti kita tinggal ya, mereka tinggal di ini. Nah, hotel bintang 5 ya. Nah, kita cari jawaban yang ada hotel bintang 5-nya. Nah, di sini ada A ya, in a cottage. Nah, ini gubuk cottage ya, berarti salah. In an inn. Nah, ini penginapan, salah, masih penginapan. Kemudian yang C, in a 5-star hotel. Nah, di hotel bintang 5. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang ini ya, yang C. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal nomor 14. Nah, di sini ada percakapan antara Ari dan Ira ya. Nah, di sini Ari bertanya, where did you go last holiday? Nah, kemana kamu pergi liburan kemarin? Nah, kemudian Ira menjawab, I went to Black Forest. Nah, saya pergi ke Black Forest. Nah, Black Forest itu nama hutan ya, hutan. Kemudian Ari bertanya lagi, where is it? Di mana itu? Nah, Ira menjawab, it is in Germany. Nah, itu berada di Jerman. Nah, kemudian Ari bertanya lagi, what did you do there? Nah, apa yang kamu lakukan di sana? Nah, berarti I went bla bla bla, saya pergi apa. Nah, karena ini hutan ya, hutan. Nah, berarti biasanya kalau di hutan itu kita melakukan apa ya, melakukan kegiatan apa. Nah, sekarang kita cari ya, berarti sekarang kita tinggal cari kegiatan yang biasa dilakukan di hutan. Nah, di jawaban yang A ada swimming, berenang. Nah, ini salah ya, karena di hutan tidak bisa berenang. Kemudian yang B hiking. Nah, ini hiking mendaki ya. Nah, untuk di gunung. Kemudian yang C fishing, memancing. Nah, ini juga salah karena fishing itu biasa dilakukan di sungai ya. Kemudian yang D camping and hunting. Nah, berkemah dan berburu. Nah, berarti ini ya jawaban yang tepat adalah yang D, karena di hutan itu biasanya digunakan untuk bercamping ya, camping dan berburu. Baiklah, jadi itu tadi ya pembahasan soal ujian bahasa Inggris kelas 5 semester 2. Nah, mudah-mudahan pembahasan dalam video ini bisa memberikan manfaat ya kepada adik-adik semua. Dan apabila ada yang kurang dipahami atau ada pertanyaan, silahkan bisa dituliskan di kolom komentar ya. Baiklah, cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Thank you very much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.